kami syukur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimpah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah uang kami, padamu kami berjanji. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan. Hari ini 500 orang itu kita tersebar, ada yang ke Jakarta, ada yang di Semarang, ada yang di Jogja, Ada yang bertanda skate. kita selain cek. Jadi selain kami menyuarakan isu yang sangat remeh-temeh ini ya Pak, terkait dengan bukti, teman-teman juga kami juga dorong untuk terlibat aksi terkait dengan multi Undang-undang. menolak undang-undang multifungsi ABRI. Sabdaan. Jadi Barangkali kan di luar tepat ya. Barangkali kan di luar tepat. jadi mengenai dengan pungli ini, kenapa teman-teman ada keresahan? Tidak lain karena sangat masif. Mulai dari terbitnya surat edaran dari Dimdikbud ini yang kami anggap tidak beres. Kenapa sih tidak beres? Karena ya nanti kita jelaskan pada saat audiensi dan alhamdulillah dari tim Saber Polres juga hadir ya, yang diketuai oleh Pak Waka, walaupun beliau tidak hadir, tapi semoga ini nanti bisa ada tindak lanjut karena bulan puasa kami juga terus terang susah untuk mengkoordinir. Teman-teman mungkin nanti setelah lebaran lah sekalian forum halal bihalal, sekalian 100 hari kerja. Mungkin kalau dari tim Saber Pungli tidak ada gerakan yang jelas, mungkin kami akan aksi besar-besaran di Polres dan di Pendopo gitu. Mungkin untuk mempercepat waktu timbang mokel, mending kalau bisa kami segera audiensi agar lebih jelas. Mungkin itu. Sedikit tambahan ya, sedikit tambahan. Ini belum. Kenapa kita turun? Salah satunya ya keresahan lah. Saat Apa ini Pak Teni? Apa ini? di saat kondisi seperti ini, pergantian pemerintahan, satu hal yang kita teriakin di medsos bisa diselesaikan, ada lagi, dan menurut saya ini satu kegiatan yang tidak disadari bahwa ini ada sesuatu yang tidak pas. Itu kenapa kita turun ya, walaupun dengan sangat terpaksa lah puasa-puasa. Ya yang kedua ya seperti yang Om Bang bilang, kalau memang ini tidak ditindaklanjuti dengan serius ya nanti 100 hari ya kita mungkin bikin konser yang agak gede lah gitu. Paling enggak lebih dari yang kemarin yang kita dudukin Pendopo, paling enggak ya Pendopo sama Polres lah. Mungkin harapannya itu kita pengennya itu Pemalang lebih baik, kita pengennya Pemalang lebih bermartabat lah. Stop sudah yang begitu, karena dari 5 tahun yang lalu kayak masalah pengkondisian foto kita ributin, sekarang muncul lagi, itu kan ini bukan sebuah kemajuan tapi kemunduran menurut saya. Mantap, setelah 5 tahun masih ada yang seperti itu. Mungkin itu aja. Nah, saya minta waktunya buat di inspektorat, apa sih buat di inspektorat, terus yang terkait semuanya, kita minta waktunya untuk audiensi. Mungkin itu aja ya kawan-kawan.
Ayo masuk kan. 20 Pak. 20. Pateni sih. Oke, pateni ku siji. Cek. Yang satu di mana? Pateni barang mau ngaku-ngaku. Mati berapa pateni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawan saya dari Aliansi Kesetiakawanan Sosial. Terima kasih. Jadi mempersingkat waktu saja. Terima kasih atas kegiatan hari ini, ya, karena bulan puasa dan sebagainya. Ini juga panas terik matahari. Kita langsung saja gerak cepat. Kami minta audiensi peserta dengan nanti didampingi dari OPD dinas terkait 10 orang ya, Mas Adi Rahmat. 10 orang nanti didampingi. Itu saja. Hal-hal yang lain nanti kita publish atau kita informasikan setelah kegiatan audiensi. Terima kasih. Malang itu maju, bermartabat gitu loh. Apalagi yang BPNTA apa Daryo? Sampai sekarang juga, oh ya BPNT bukan PKH ya. Itu sampai sekarang itu inspektorat ngapain? Tiap bulan itu mereka gajian loh. Siapa ini kepalanya inspektorat? Kan gajian sih tiap bulan. Saya nunggu udah setahun lebih loh. Terakhir kemarin saya ketemu Pak Daryo, bulan apa Daryo? Yang setelah kementerian di sini. Nah iya, itu sampai sekarang juga, aduh kan, ini apa gitu loh. Sebenarnya kita nggak mau lah yang seperti itu. Jangan kan tahu kami ini event ya orang yang kayak gini ya kita kerjanya ya ada lah gitu loh. Kita bukan orang yang mau nyari-nyari apa itu enggak kan. Jangan kan tahu. Paling nyong mari ke Spangkolnya jalan kopi ya. Kan gitu. Tapi kita pengen Pemalang maju gitu loh. Pengen bermartabat gitu loh. Saya nggak mau bingung, anak tidak sholat, saya mau bawa kemana. Dengar loh, saksinya saya datang ke mana, saya muter kemana itu. Saya itu, apa ya, 5 tahun saya pulang ke Pemalang, saya pengen ada perubahan. Bisa terlihat rekod saya lah, CV saya lah. Tapi kok, apa yang, masa tiap tahun masih begini terus, ganti rezim begini terus itu loh. Saya sebenarnya pengennya, kami di sini pengennya ya Pak Bupati ada gitu. Tapi nanti satu saat kita tetap paksa biar Pak Bupati hadir. Dan kami yakin kami bisa. Saya yakin kami bisa. Kita cuma pengen itu. Ya kita bukan mau minta klarifikasi, tapi tolonglah. Kita sama-sama orang Pemalang loh, KTP-nya Pemalang, apalagi dengan pemangku kebijakan loh. Kami rakyatnya, tolonglah gitu loh. Ya kalau nggak bisa ya kita bisa bikin kok kayak di Jakarta gitu loh. Event di Basnas juga sama gitu loh. Itu dari zaman Mansur Hidayat saya ngomong Basnas itu tiap bulan terima duit kan, terima. Nah pengeluarannya buat kita oke. Itu kan harusnya informasi publik itu ada. Sampai sekarang nggak ada. Nah, kok yang opo itu. Ini bukan lembaga nirlaba itu punya kewajiban untuk membagi informasi yang benar nggak Pak Daryo? Undang-undangnya ada gitu loh. Kok kayak orang nggak sekolah semua. Saya nggak sekolah kalau saya. Itulah, mungkin itu aja. Rahayu. Tadi secara general sudah dipaparkan oleh Mas Andi kaitan dengan keresahan apa sih yang membawa teman-teman ini di bulan puasa ini sampai harus beraudiensi seperti ini. Untuk momennya puasa loh. Biasanya Pak Daryo punya pengalaman waktu Pak Yovan itu kan waktu sekdennya itu mungkin banyaklah yang melihat waktu kami demo masalah PKH itu sampai bupatinya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Cuman kami nggak mau gaya-gayaan seperti itulah. Tapi kalau memang dirasa kok serba formalitas dan nggak ada tolak ukur capaiannya nggak tercapai, ya kami akan gerak karena jaringan yang dulu kami bawa untuk aksi pun masih solid Pak, dan
habis lebaran pun kami siap untuk itu. Nah, saya mau menspesifikasikan lagi lebih dalam, inspektorat nggak kerja, kami nilai nggak kerja sama sekali, karena secara kelembagaan inspektorat ini menjadi leading sektornya saber pungli, di mana di situ kan mencakup ada dari Polres juga beberapa kejaksaan gitu kan. Tidak kerjanya gimana? Ini sampai keluar edaran-edaran konyol seperti ini. Kita kritisi di medsos, edaran-edaran konyol ini dicabutlah itu. Lah, iya, dan inspektorat masih tetap diam saja. Preventif nggak ada, terus tindakan tegas juga nggak ada. Kita ributi masalah edaran itu, keluar lagi masalah foto pengondisiannya cukup melalui via WA. Nanti Pak Daryo kami kirim bukti screenshot WA-nya, pengondisian KWK-nya. Nanti bila perlu KWK itu panggil Pak, oke, untuk dimintain klarifikasi gitu kan. Ini arahan dari siapa gitu. Nanti kita minta ke ketua Satgas. Sandika, nanti kita minta ketemu lah. Iya, nanti kami juga pengen diskusi lebih panjang dengan khususnya Polres, karena setahu kami kan Pak Wakil kan juga ketua Satgas Pungli se-Jawa Tengah ya Pak. Masih selingkuh kabupatennya. Agar ini menjadi awareness bersama bahwa hal-hal seperti ini harus diselesaikan gitu loh Pak. Karena ini multiplier efeknya panjang. Teman-teman tenaga pendidik kalau disuruh melakukan pengondisian seperti itu, akhirnya mereka ngambil dana bos, akhirnya LPG-nya dirubah lah, macam-macam dan panjang lah. Termasuk kayak itu tadi edaran yang dari Basnas ya Pak. Basnas membuat edaran disambut oleh Dindikbud. Memang ketika kami mengkritisi di medsos itu dibully seolah-olah, oh ini kan pemerintahan bupati yang kemarin tanggalnya segini, cuman kami bullshit, cuman kami tetap fokus bahwa iya, ini setahu kami dinas atau lembaga SKPD itu kalau ketika mau membuat regulasi ya harus punya cantolan hukumnya. Contoh misal berdasarkan Pergub, berdasarkan Perda, berdasarkan Perpres, Permen, dan undang-undang lah di atasnya itulah. Nah ini kok berdasarkan surat edaran Basnas. Loh, kalau gitu berarti bisa dong Dindikbud bikin gini, berdasarkan surat edaran dari Lasisnu. Bisa juga dong berarti berdasarkan surat edaran dari Karang Taruna. Bisa dong kalau lembaga dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengambilan kebijakan surat edaran tersebut gitu loh Pak. Maksudnya ketika kita bicara tentang perkara rasuah korupsi, ini kan bentuknya tindakan ya Pak. Kalau baru pikiran, ide kan itu belum bisa dihukumi Pak. Ini sudah ada tindakan jelas Pak, buktinya surat. Terlepas itu surat dicabut atau tidak, kami harap Saber Pungli untuk ini dijadikan sebagai bukti petunjuk awal Pak untuk mendalami terkait dengan pungli ini. Terlepas itu uang nominal 2.000 kali 6 hari itu sudah naik ke atas atau menguap di bawah, tapi kan yang dinilai kan tindakannya Pak, surat edarannya ini. Kami harap dari tim Saber Pungli mulai masuk dari ranah situ Pak. Kami harap mohon maaf. Kami, kita sama-sama mencari formulasi yang tepat bagaimana untuk memperbaiki Pemalang ke depan. Dari sisi penjenengan selaku kawan-kawan di aliansi dan kami dari institusi pemerintah daerah dibantu, didampingi dari aparat kepolisian dan juga aparat penegak hukum yang lain. Kita sepakat seperti itu, ya. Oke. Memberikan solusi untuk Pemalang lebih baik. Ya. Maka dari itu saya berikan kesempatan kepada mungkin dari Pak Inspektur dulu karena tadi beberapa dari Polres dulu. Monggo Pak Daryo.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih yang saya hormati Pak Inspektur Kota Pemalang dan rekan dari Kejaksaan dan perwakilan dari pemerintah daerah. Sekaligus saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan aliansi pada kesempatan sore hari ini, dan sekaligus saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya alhamdulillah dapat giliran pertama nih, berkahnya masih banyak. Jadi saya tidak masuk ke substansi daripada apa yang menjadi agenda pada hari ini, tapi saya akan mengawali dari apa yang tadi disinggung oleh Mas Andi dan Mas Amu terkait dengan PPNT. Ya. Jadi kami kemarin tanggal 20 Februari sudah bersurat ke kementerian. Bukan ini dokumennya masih ada. Ya, ini sebagai wujud jawaban saya kepada rekan-rekan. Akan saya bacakan substansi atau isi suratnya. Pemalang 20 Februari 2025 kepada Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan Kementerian Sosial Republik Indonesia Jakarta. Permohonan data bansos. Ini saya nggak usah mendasar ke substansi saja. Bahwa saat ini Satreskrim Polres Pemalang sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dalam penyaluran bantuan sosial pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, betul Mas Andi ya? Di Desa Pesantren dan Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 3 atau pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Guna kepentingan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas dan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana korupsi, dengan ini penyidik memerlukan data dan dokumen terkait penyaluran bantuan sosial pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Adapun data dan dokumen yang kami perlukan, yang pertama, penetapan keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Pesantren dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Yang kedua, surat pencairan dana atau SP2D dan standing instruction Desa Pesantren dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Yang ketiga, perjanjian kerjasama antara Kemensos Republik Indonesia dengan Bank Himbara untuk Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami. Data yang kami minta tersebut adalah data yang berkaitan dengan penyaluran bansos program PPNT dan jenis bantuan sosial lainnya yang disalurkan di Desa Pesantren dan Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, periode 2018-2023. Mengingat pentingnya data tersebut, kami mohon kepada Direktur untuk menyediakan atau mengirimkan data dimaksud dan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dapat menghubungi kami Kanit Tipikor atas nama Ibtu Sudaryo, nomor telepon 08122533333708. Ini suratnya.
Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari kami datang ke Kementerian Sosial, ketemu dengan Pak Martis Abu, Direktur. Kita ketemu dengan dua stafnya. Kemudian kami memang tidak membawa oleh-oleh data dari sana karena belum minta waktu. Cuman sudah 3 minggu ini kami belum mendapatkan. Tadi disampaikan rekan-rekan, nanti mudah-mudahan sebelum 1 bulan kami mudah-mudahan bisa mendapatkan itu. Kalaupun nanti dalam waktu 1 bulan kami akan sounding lagi untuk main pun. Ya. Itu suratnya. Kemudian sebagai bukti dokumen, ya, pada hari itu saya sudah bertemu di Kementerian lantai 5. Ini fakta hukum dan dokumennya bahwa kami sudah mengakomodir kepentingan masyarakat Mojo dan pesantren sampai detik ini. Kalaupun hasil belum didapatkan bukan berarti kami tidak berbuat, tapi memang itu adalah sistem. Ya, sehingga kami tidak bisa memaksa Kementerian Sosial untuk segera mungkin menyerahkan data itu. Hanya kami tugasnya adalah bermohon sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Mudah-mudahan ini nanti akan segera membuahkan hasil sehingga kepentingan masyarakat Mojo dan pesantren bisa terakomodir, karena tadi targetnya bukan kita akan mencari siapa yang salah dan menghukumnya, tapi bagaimana ini mengurai dan ini menjadikan suatu pembelajaran untuk daerah-daerah lain di Kabupaten Pemalang. Setuju nggih? Sepakat nggih? Baik. Sebenarnya banyak masalah seperti itu di Pemalang. Masalah seperti itu banyak di Pemalang. Kita pakai Mojo sama pesantren kan jangan tahu itu cuma sampling. Tapi ya karena yang kayak gini ya kita nggak mau lagi ngapain yang sampling aja belum jalan, tapi kita suruh nanti dikira cuma cari makan gitu aja materi. Makanya itu kita kejar terus gitu. Saya harapannya bukan masalah itu lagi, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan masalah siapa yang salah siapa yang benar, tapi bagaimana ini cukup selesai di sini. Kerjalah semua, buka otaknya, open mind semua. Kita ini jadi negara daerah yang tertinggal kok pede gitu. Lihat desa semua statusnya berkembang, nggak ada yang miskin, nggak ada yang desa maju. Ini kan data mainan kalau kayak gitu, iya kan? Itu loh Pak, itu yang kita pinginnya. Ayolah gitu. Kan Pak Dari juga orang Pemalang. Masa itu aja. Setuju. Kayak gitu sih Pak. Ini kan tadi saya bilang sama Mas Bagus, juga bilang ini bukan salah lo, bukan menyudutkan seseorang. Oke, tapi kita diskusi. Nanti bagaimana? Apa yang kita lakukan itu bukan normatif loh. Ayo, pukul. Pak Isun juga bilang, aku coba maksudnya membantu orang masuk sekolah ATS. Tapi kalau saya tidak bisa jadi samunin, orang yang tidak sekolah lagi, itu masalah gitu loh. Dan itu akan jadi beban pembangunan. Jangan tahu kan itu. Ya ayo kita sama-sama. Tapi juga bukan normatif jawabannya Bapak, gitu loh. Ya, jadi itu tadi saya lanjutkan ya. Maaf, saya lanjutkan jadi. Sorry loh, aku akhirnya udah ya. panas Pak. Tentunya Batal. membicarakan lagi Pak, Bapak Ibu, membicarakan lagi termasuk. Dan jangan normatif Pak, jangan bisa normatif. Oke, jadi termasuk salah satu kita sudah banyak merekomendasikan hasil audit kita untuk ditindaklanjuti. Nah, itu ya. Siapa kemudian harus mendapatkan sanksi kemudian dihukum dan tidak, karena kita motifnya adalah memperbaiki. Tapi terpaksa kalau ada orang oknum yang harus melakukan itu harus kita bawa ke ranah hukum, ya kita selesaikan kan begitu kan? Fairnya seperti itu. Sepakat ya? Maka saya minta tolong ya, saya minta tolong pada teman-teman ya, poin materi diskusi sore hari ini kita sudah dapatkan. Kita dapatkan. Maka saya berharap ya komunikasi yang baik ini kita bangun dengan intens. Jangan sampai miss nunggu 1 tahun 2 tahun lagi. Kalau terpaksa jenengan merasa kok Pak dapat informasi terbaru melalui inspektur atau dari teman-teman aparat yang lain kesulitan, kami mau diinfokan ya. Dalam kapasitas kami akan segera gerak cepat juga. Karena apapun itu ya, tugas fungsi pokok yang ada di Babes Bangpol, kami diminta untuk bisa menjaga kondusivitas Kabupaten Pemalang. Ya, sepakat ya? Ya. Ya.
Oleh karena itu, ya, saya pikir kegiatan sore hari ini kita cukupkan. Saya